Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini, saya Qari Aulia akan menjelaskan tentang materi teladan dakwah Rasulullah SAW, prinsip Ain al-Rahmah, dan menarik simpati dalam berdakwah. Dan sudah dijelaskan dalam hadis ini, saya akan membacakannya. Dalam hadis ini menceritakan tentang prinsip Ain al-Rahmah dan menarik simpati dalam dakwah, yaitu An Umaru At-Tabi, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, An rajulu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana asma'u wa abadahu wa, bahwa ada seseorang di zaman Nabi yang bernama Abdullah, wa kana yulaqabu Immarah, dia digelari dengan Himar, keledai. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu suka membuat tertawa Rasulullah. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qajalladahu fi sabarabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mencambuknya karena minum minuman keras. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qajalladahu fi sarabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mencambuknya karena minum minuman keras. Fa aqibihi yajma famarra bihi fujalida, suatu saat pernah dia didatangkan lagi karena masalah yang sama, lalu Nabi menyuruh supaya orang itu dihukum cambuk lagi. Faqala rajulu min qaumi Allahu annahum ma atsara wa ma yufata bihi, namun ada seseorang yang mengatakan, di Allah laknatkanlah dia karena dia sering mabuk-mabukan. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taf'aluhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan kalian melaknatnya. Wallahi ma alimtum innahu yuhibbu wa rasulahu, demi Allah tidaklah aku melihatnya kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya. Rawahu Bajharu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini meriwayatkan Sahih Al-Bukhari yang dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang laki-laki bernama Abdullah. Dia dijuluki dengan Himar karena kelucuannya. Suatu kali Abdullah dibawa para sahabat menghadap Rasulullah untuk dihukum karena ketahuan mabuk atau minuman khamar. Pada sahabat itu pada geram kepada Abdullah karena melihat tingkah Abdullah karena terlalu sering meminum minuman mabuk. Lalu saking kesalnya ada sahabat yang berkata, laknatlah dia karena sudah terlalu sering dihukum. Lalu Nabi Muhammad mendengar kata laknat tersebut, malah dia mengatakan, jangan kalian laknat dia, demi Allah aku tahu bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu dalam hadis ini memberi gambaran nyata bagaimana Nabi menghadapi para perilaku kemaksiatan, dan nampak jelas bahwa Nabi penuh kasih sayang dalam memperlakukan seseorang yang telah melakukan kemaksiatan. Dan pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini adalah, yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan kasih sayang. Yang kedua, prinsip tafsir dalam berdakwah. Yang ketiga adalah larangan melaknat orang yang terjerumus di kemaksiatan. Yang
pertama ada prinsip Ain al-Rahmah dan dalam berdakwah. Ain al-Rahmah adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu Ain yang berarti mata dan al-Rahmah berarti kasih sayang. Sehingga yang dimaksud dengan Ain al-Rahmah adalah rasa kasih sayang yang terus-menerus memancar dari pandangan pendakwah pada umat dengan berbagai macam tindakan, termasuk pada orang yang bisa melakukan atau yang selalu melakukan kemaksiatan. Lawan dari kata Ain al-Rahmah adalah Ain al-Adawah, sorotan mata yang penuh amarah, kebencian, dan permusuhan. Jika dalam berdakwah dipenuhi dengan al-Adawah, maka yang diraih bukan kesuksesan dalam berdakwah, namun sebaliknya, yang akan diraih akan timbul permusuhan dalam berdakwah. Yang kedua ada prinsip tafsir tanfir dalam dakwah. Yang dimaksud tafsir adalah menyampaikan ajaran keagamaan kepada orang lain yang isinya mengembirakan orang yang menerimanya, sehingga muncul di hati orang rasa simpati dan juga rasa dihargai dan diapresiasi. Sedangkan tanfir adalah menyampaikan sesuatu baik ucapan atau perbuatan yang menyebabkan antipasti atau tidak respek pada diri sasaran dakwah, sehingga mereka merasa tidak simpati dengan ajaran agama Islam. Dalam proses berdakwah sangatlah penting menggunakan tafsir. Yang ketiga ada larangan melaknat orang yang bermaksiat. Secara bahasa Arab, la'ana artinya terhina atau dikutuk, sedangkan secara istilah kata al-la'na berarti dijauhkan atau disingkirkan dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kisah dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah melarang melaknat manusia, meskipun perilakunya tersebut selalu maksiat. Kalau kita menemukan orang tersebut, lebih baik kita ditegur saja dan didoakan agar Allah memberikan kebaikan kepada orangnya. Secara umum, hadis yang dibahas ini menunjukkan kepada kita bahwa semua untuk memanusiakan siapapun meskipun berlaku maksiat, karena kita tidak tahu bagaimana kedepannya orang tersebut dan bagaimana masa depannya orang tersebut. Sekian dari saya. Apabila dalam penyampaiannya ada salah tutur kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.